Halo guys, kembali lagi di channel Mahkota Gold. Dan hari ini kita akan membahas topik yang menarik sekali, yaitu adalah setelah lebaran, kira-kira harga emas tuh bakalan naik atau turun ya? Kalau naik, jelas kan kalian harus hold dulu sampai ke puncak tertingginya. Tapi kalau turun, nah stay tune di video ini ya, kita punya solusinya gimana caranya ngatasin kalau emas itu turun. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan itu, jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah kalau kalian ada saran, nyalain loncengnya, klik tombol subscribe, dan silahkan share ke teman-teman kalian kalau kalian rasa info ini berguna. Oke, nah hari ini kita akan membahas mengenai harga emas setelah lebaran tuh kira-kira bakalan naik apa turun ya. Langsung aja kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bro Adi. Nah, kira-kira menurut lu habis ini nih bakalan naik apa turun sih? Jadi kalau kita ngomong prediksi ya tentunya nggak ada yang 100% lah, kita semua tahu. Jadi kita ngomong aja yang paling memungkinkan ya, arahnya naik atau turun. Yes, betul. Bullish atau bearish gitu ya. Betul. Kalau kita baca berita, tentunya kita pasti tahu bahwa sekarang ini kondisi dunia ekonomi ini sekarang lagi kurang stabil. Bisa dikatakan kenapa? Karena banyak ketidakpastian. Sekali lagi dulu kita pernah bahas juga di video sebelumnya, ini bisa dicek ya, itu bahwa harga emas itu sangat dipengaruhi dengan kondisi ekonomi ya. Kondisi ekonomi, dan yang kata kuncinya nih yang saya perlu garis bawahi itu adalah ketidakpastian. Nah, ketidakpastian itu yang membuat harga emas ini malah naik. Betul. Semakin dunia tidak pasti, semakin tinggi harga emas biasanya. Yes. Jadi kalau kita bisa tahu kan sekarang dunia lagi banyak yang tidak pasti ya, bro. Tapi kalau ngomongin nggak pasti ya, ada satu hal yang pasti udah aneh, yaitu adalah Joe Biden itu sudah mengucurkan dana triliunan dolar ya, bukan triliun rupiah, tapi triliun dolar bro, untuk masyarakat Amerika Serikat itu cetak uang cuma-cuma aja. Nah, itu kan udah pasti udah disetujui gitu sama DPR dan segala macam. Jadi itu kan memang sesuatu yang sudah pasti itu yang terjadi. Lalu kita kalau bilang sesuatu yang kita ngomong yang pasti-pasti dulu ya. India jelas COVID sangat gagal ya, ditangani, membludak. Lalu juga Malaysia lockdown, dan juga beberapa negara lain yang sekarang sudah mulai lockdown juga karena ada istilahnya COVID apa ya, third wave ya ini, gelombang ketiga ya bisa dikira ya, karena kan tahun lalu awal tahun, terus semester kedua tahun lalu juga memburuk lagi, dan ini beberapa negara sekarang ini mengalami yang namanya getting worse lagi ya. Iya, jadi apa ya istilahnya yang pasti-pasti itu ada ya, contohnya COVID memburuk, vaksin juga ada yang dikatakan kurang berhasil, ada juga yang gagal, ada yang ditarik lagi dari peredaran ya. Betul, ada yang di recall, ada yang diaplikasikan secara tidak efektif gitu ya oleh negara-negara tertentu. Jadi itu hal yang pasti-pasti. Nah, pastinya tadi kan saya bilang tidak pasti. Nah, kok ini malah saya bilang pasti, kenapa? Pastinya pasti negatif gitu loh. Jadi kalau pasti negatif itu ya sama aja itu tidak pasti. Arahnya kemana itu berarti maksudnya pasti itu pasti buruknya. Iya, ya, sesuatu yang udah pasti tapi negative things. Negatif gitu ya, sesuatu yang negatif yang sudah pasti gitu loh. Ya, jadi 3 hal yang pasti ya, negatif 3 hal yang sekarang ini sedang berlangsung di dunia ini yang membuat harga emas terpengaruh adalah pertama, Amerika Serikat udah pasti nyetak duit triliunan dolar untuk ya, membantu ekonomi lah, membantu ekonomi Amerika ya. Yang kedua, India kacau balau dan negara lain ya. Dan negara-negara lain yang juga ngikutin India seperti halnya Malaysia yang udah lockdown. Dan yang ketiga, mengenai vaksin juga yang masih tidak menentu, ada yang ditarik peredarannya dan segala macam ya. Dan aplikasinya masih sulit gitu ya. Betul. Jadi 3 hal inilah yang udah pasti. Satu lagi ya. Ada lagi ya? 4 ada lagi ya. Yang masalah perang ya. Lagi hot topic juga. Sedang berlangsung ya perangnya. Iya. Ya cuman saya sebagai warga negara Indonesia juga, saya cuman ikut prihatin ya untuk perang yang terjadi antara Israel dan Palestina. Cuman ya kita sama-sama tetap toleransi, jangan sampai itu memecah belah negara kita. Ya. Kita harus bersyukur banget kalau Indonesia itu memang negara yang dikatakan Tunggal Ika ya. Muslim terbesar sedunia ya Indonesia itu. Tapi keren banget warga Indonesia itu toleransi umat beragamanya tinggi banget. Ya karena kita kan Bhinneka Tunggal Ika itu tadi ya, dan juga Pancasila lah ya. Yes. Oleh karena dasar hukum kita atau dasar negara kita yang sangat luar biasa ini, jadi ya saya cuman suggest teman-teman yang mendengarkan YouTube kita supaya tetap menjaga toleransi ya, tetangga, saudara, keluarga, teman, supaya jangan sampai ini memecah belah pertemanan dan juga masyarakat kita secara luas ya. Jadi 4 hal itu ya yang udah pasti ya. Sama yang terakhir, perang antara Israel dan Palestina di Timur Tengah itu juga yang mempengaruhi. Itu yang udah pasti ya bro ya. Ini yang udah pasti terjadi dan semuanya itu dampaknya negatif. Dampaknya kita ngomong yang belum pasti nih sekarang. Yang kemungkinan yang belum pastinya itu apa aja?
Kemungkinan yang belum pasti ya itu tadi ya, kapan COVID ini bisa berhenti ya. berhenti bener-bener dalam arti itu biasanya tuh kalau setelah pandemi selesai itu ada endemi dulu, baru setelah itu bisa bener-bener dikatakan selesai tuntas. Iya, Nah tapi sekarang ini dari pandemi aja masih belum ke endemi ya, masih di pandemi ya. masih di pandemi, betul. Karena angsur-angsur pulihnya ini ya memang sih kita banget ya. kita bisa melihat sih kalau kita kan di Surabaya ya, kita Surabaya sih lebih membaik sih ya. Betul. Surabaya Surabaya sudah membaik, rumah sakit juga teman-teman yang dokter juga bilang udah mulai berkurang jauh ya pasien-pasien COVID. Cuman kalau berita-beritanya ya di Jakarta dan mungkin di beberapa kota besar lain, saya dengar sih ada yang cukup ramai juga kemarin. Tapi gitu ya. kalau ngomongin ketidakpastian, seharusnya Indonesia nggak bisa terlalu memengaruhi harga emas dunia. Iya. Karena Indonesia bukan negara yang di perannya untuk mempengaruhi harga emas tuh nggak seperti Amerika Serikat Dan China. Ya? China, terus kalau Timur Tengah ya negara-negara yang kaya kayak misalnya Arab Saudi dan lain-lain ya. Ya, jadi kita bilang aja dua ekonomi terbesar Amerika dan Cina yang paling mempengaruhi lah, itu jelas. Jadi kira-kira kalau Amerika udah jelas pengaruhnya dari stimulus uang yang besar tadi itu pasti akan membuat inflasi, dan tentunya inflasi akan membuat harga emas terkerek. Karena emas itu sangat satu jalur dengan Sangat inflasi. gampang dikerek naik kalau ada ketidakpastian tadi ya. Iya. Itu kata kuncinya tuh, penting banget ya. Jadi ketika ada ketidakpastian di dunia, emas itu cenderung akan naik. Dan yang dari tadi kita perbincangkan, kita dari tadi itu ngomongin banyak ketidakpastian, hal-hal yang negatif pokoknya, sehingga itu semua akan bisa membuat emas itu bakalan naik. Iya, betul. Ada nggak bro, chance kemungkinan harga emas itu bakalan turun? Kalau emas bakalan turun, ada chance-nya, tapi itu sedikit sekali gitu ya, sedikit sekali. Setuju. Karena ya kita tahu sendiri ya, dunia ini sekarang sedang sangat bergelut dengan banyak hal gitu ya. Yeah. Selain tadi masalah war atau perang, masalah pandemi, lalu masalah ekonomi, dan juga beberapa hal yang lain yang masih banyak yang belum dibereskan. Jadi fokusnya itu benar-benar masih ke titik itu gitu, belum ke arah untuk yang titik balik bearish ekonominya, dalam kita ngomong ekonomi pasar modal dan lain-lain gitu ya. Karena kita lihat sendiri pasar modal juga masih banyak yang memerah gitu ya. Yeah. Kalau saya lihat berita, pasar keuangan, pasar modal itu masih belum membaik. Nah, itu apa hubungannya? Hubungannya adalah ketika pasar modal atau pasar saham itu masih belum membaik, otomatis harga emas itu juga pasti di atas terus. Jadi sekali lagi ya, berarti harga emas itu masih sangat kecil kemungkinannya untuk turun. Betul, malah cenderungnya Naik ya, jangka panjang bakalan naik nih. Betul, sekali lagi ini prediksi yang tidak 100% ya teman-teman. Jadi jangan dianggap ini suatu kalau nanti waduh kalau turun berarti ini bukan anjuran investasi ya. Ini semua kita ngomongin mengenai prediksi menurut kita ya. Ya, menurut kita yang kita baca, yang kita pengetahuan kita lah. Ya, dari sumber-sumber yang kita baca ya. Ya. Dan yang pasti adalah harga emas dunia bulan lalu, April, waktu kita awal-awal masuk di bulan Ramadan, di bulan puasa, itu dalam harga US dollarnya itu sekitar 1770 US dollar per troy ounce. Dan ketika video ini dibuat, harga emas itu sudah mencapai 1850 US dollar per troy ounce. Jadi $100 lebih ya, kenaikannya. Naiknya udah lumayan tinggi banget ya. Belum sampai 100 ya, hampir 100. Hampir 100. Ya, 1770 ke 1840 atau 1850-an ya. Kurang lebih 80 US dollar lah per troy ounce-nya ketika video ini dibuat. Jadi udah naik mungkin bisa 5% ya. Iya. 5%. Tapi ketolongnya kalau di Indonesia, karena kalau Lebaran itu momentum di mana rupiah itu beredar banyak, jadi harga dolarnya itu yang turun. Iya. Sehingga bisa harga emasnya itu belum sampai terlalu naik banget. Naik tapi nggak sampai melonjak banget. Belum melonjak banget. Ya. Belum ya. Jadi bisa jadi melonjak banget. Oke, kita masuk ke kesimpulan ya. Berarti ya, kesimpulannya guys, harga emas itu bakalan masih cenderung naik. Kalau orang banyak yang bilang kan dulu tuh katanya kalau habis Lebaran cenderung turun ya. Di zaman-zaman dulu ya, yang kita ngomong lah sebelum pandemi, misalnya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kemarin gitu. Tapi khusus di tahun lalu sama tahun ini,
harga emas ini berarti setelah lebaran pun kesimpulan kita lebih bakalan naik terus ya. Cenderung bakalan naik. Jadi memang jangan langsung menarik kesimpulan ala setiap lebaran turun dan segala macam, itu nggak bisa ya. Kita Ya. setiap tahun itu pasti berbeda-beda siklusnya, karena Betul. kita harus melihat secara makroekonomi dunia juga, global juga gitu, karena emas Karena itu emas ini nggak global. sama kayak misalnya baju dan lain-lain ya. Betul. Yang musiman kayak sembako misalnya ya. Iya, Karena betul. kan kalau barang-barang lain seperti itu biasanya menjelang lebaran naik, Iya. habis lebaran udah pasti hampir pasti turun. Tapi kalau emas itu bukan kita yang nentuin ya. Iya, betul. Jadi sebetulnya nih ya, buat teman-teman yang sudah beli kemarin perhiasan di kita atau mungkin di tempat lain pun nggak apa-apa, itu ya, itu berarti sudah cuan ya, udah untung ya. Kalau Berbahagialah kalian yang udah punya emas tuh. kemarin kalau THR-nya yang udah dibeliin baju, aduh ya udah, bajunya mau dijual lagi udah nggak bisa ya. Tapi yang Ya. udah beli emas, kalian beruntung, harga emas karena sudah naik. Jadi aset yang kalian pegang, aksesoris yang kalian pegang, harganya pun ikut naik loh. Betul. Saran saya nih, kalau misalnya harga emas ke depan ini naik terus ya tinggal di hold aja, ya kan? Ya. Tapi kalau misalnya harga emas tuh mulai ada penurunan, kalau kalian tuh nggak bener-bener butuh duit banget, tetap jangan dijual emasnya karena jangka panjang Tetap naik. emas itu bakal naik terus. Ya, Ya, emas itu adalah satu-satunya safe haven yang paling bisa dipegang dan liquid ketika kondisi sedang terjepit. jadi bisa dicairkan anytime. Betul. Jadi Kapan kita pun. punya banyak solusi ya. Iya. Entah itu kalian bisa gadaikan, kalau emas itu di Pegadaian juga bisa, di tempat kita juga bisa, di toko-toko emas yang lain mungkin juga bisa. Dan yang terpenting, kalau kalian tuh butuhnya berapa, saran kita jual aja sesuai kebutuhan itu ya. Iya. Jangan dijual semuanya langsung gitu misalnya ya. Iya, betul banget. Oke, kita rasa cukup, gitu aja. Ya, betul. Jangan lupa follow Instagram juga ya, Mahkota Group. Yes, jangan lupa selalu ikutin YouTube kita. Kita akan terus update dengan video-video yang baru dan juga follow Instagram kita, Di sini WA ya. kita, semuanya ada di bawah. Thank you.